Selamat pagi adik-adik. Oke, untuk hari ini, sekolah minggu hari ini, mari kita mulai dengan berdoa dulu bersama-sama. Oke, ayo semuanya lipat tangan, tutup mata, ikutin Koko Adrian berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Sekarang Tuhan, kami akan memulai ibadah kami. Engkau berkati ya Tuhan dari awal sampai akhir. Engkau berkati ya Tuhan proses kami memuji Tuhan, memuliakan nama-Mu, dan berkatilah kami dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, untuk lagu pertama yuk kita sama-sama nyanyi Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Dari awal ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam telah berlalu. Memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu, Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih Allah Bapa, Putra Roh Kudus. Terima kasih. Oke adik-adik, untuk lagu yang kedua, ayo kita makin memuji Tuhan, makin semangat lagi. Semua boleh bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, namun kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Dari awal ya. Biarpun gunung-gunung beranjak, bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Tak akan beranjak,
beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihiku. Oke, masih semangat semuanya? Let's go, kita masuk ke lagu yang selanjutnya. Oke, lagunya berhubungan dengan cerita kita pada hari ini. Oke, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Jawab ya, ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya. Oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh kiranglah. Oke adik-adik, boleh duduk sekarang untuk masuk ke firman Tuhan kita pada hari ini. Mari kita menyanyikan satu lagu. Oke, firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Dari awal ya. Firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu
tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberikan kami kesempatan untuk memuji Engkau, memuliakan nama-Mu. Sekarang Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat mengerti apapun yang Engkau sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, untuk hari ini Koko akan menceritakan tentang sebuah cerita. Ayo, ada yang tahu apa enggak? Ya, kalau belum tahu, maka Koko akan mulai cerita hari ini dengan pertanyaan-pertanyaan dulu. Ayo, di sini siapa yang pernah sakit? Ayo. Kalau sakit biasanya kalian atau mama papa kalian ngapain? Ayo. Ya, biasanya berdoa. Nah, pada hari ini Koko mau menceritakan seorang bapak gitu. Bapak ini punya 2 orang anak. Namanya bapak siapa? Ayo yang bisa menebak. Depannya Y. Ayo namanya siapa? Ya, kalau ada yang menjawab Yairus, betul. Jadi bapak Yairus ini tinggal di kota Kapernaum, adik-adik. Tinggal di kota Kapernaum, dia punya 2 orang anak cewek gitu kan. Anaknya ya seperti biasa ya kan, lagi seneng-senengnya main ya kan. Kayak kalian kalau umur 12 tahun biasanya kalian ngapain? Ayo, kelas 5, kelas 6 SD berarti. Ada yang di sini nonton kelas 5 atau kelas 6 SD? Nah, boleh di komen-komen ya. Oh iya, saya Kak kelas 6 gitu. Saya 12 tahun gitu. Biasanya kalian ngapain aja? Yuk. Ya, ada yang belajar ya kan, ada yang lagi suka-sukanya main ya kan. Main iPad mungkin atau main HP, atau kalian suka main ke game fun gitu kan. Ya sama anaknya Pak Yairus ini juga seneng main ya kan, main sama teman-temannya. Terus tiba-tiba dia tuh lemes adik-adik, sama kayak kalian kalau lagi sakit. Pasti kan langsung lemes, aduh Pak, aku ngantuk, aku pengen tidur aja gitu. Terus dikasih makan ya kan. Nina, ya ampun makanan kesukaan kamu, ayam goreng ya kan. Nah terus anaknya ini, aduh Pak, aku nggak mau makan, kayak aku masih kenyang gitu. Aduh ya ampun lemes Pak, ya ampun kenapa ya aku ya gitu. Anak ini nggak nafsu makan ya kan, tiba-tiba lemes, dia suka tiduran terus ya kan, nggak suka main-main lagi gitu. Pak Yairus ini bingung, aduh ini anakku kenapa ya, kok tiba-tiba sakit ya. Ini sakit nih mas, ini sakit apa ya, tapi ya kok tiba-tiba banget gitu. Maksudnya sebelumnya anakku yang satu pun nggak apa-apa gitu, kok yang ini bisa sakit ya gitu. Akhirnya makin lama makin parah ya kan. Bapak Yairus ini bingung, aduh aku tuh harus ngapain ya kalau anakku ini sakit ya gitu. Anakku ini sakit, aduh tapi kok nggak sembuh-sembuh ya gitu. Sudah aku kasih obat ya kan, kok nggak sembuh-sembuh gitu. Akhirnya Pak Yairus ini berusaha untuk mencari Tuhan Yesus adik-adik. Dia cari Tuhan Yesus, lagi datang ke kota itu gitu. Dia akhirnya datangin Tuhan Yesus. Tuhan, tolong aku. Anakku tuh sakit di rumah, tapi aku tuh nggak tahu dia tuh sakit apa gitu. Dia udah lama sakit Tuhan. Aku nggak tahu harus minta tolong sama siapa gitu. Tuhan Yesus tergerak sama belas kasihan ya kan. Tuhan Yesus kasihan lihat Pak Yairus. Aduh kasihan, bapak ini cuma punya 2 anak tapi kok sakit-sakitan gitu ya. Duh, aku bisa bantu apa ya gitu. Akhirnya Pak Yairus ini dia mengajak Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus mau untuk pergi bareng sama Pak Yairus ini. Ternyata di tengah perjalanan, namanya Tuhan Yesus gitu ya, dia kan terkenal tuh, kayak artis lah ya kan zaman sekarang. Semua orang tuh nyari Tuhan Yesus gitu. Jadi ya selama perjalanan itu Tuhan Yesus tuh banyak ketemu orang. Di stop dulu, stop Tuhan Yesus, stop. Aduh ini aku buta nih, aku pengen bisa melihat Tuhan. Akhirnya Tuhan Yesus menyembuhkan. Ada yang orang, aduh Tuhan aku tuh tuli, aku pengen mendengar. Tuhan sembuhkan. Ada yang mungkin kusta ya kan, ketemu Tuhan aku sakit, aku pengen disembuhkan. Jadi perjalanan itu jadi sangat panjang ya kan, dari tempatnya Tuhan Yesus ke rumahnya Pak Yairus ini adik-adik. Sampai pada suatu waktu datanglah pembantunya atau pelayannya Pak Yairus ini, datang ke Pak Yairus. Pak Yairus,
mohon maaf, anakmu tuh sudah meninggal. Sudahlah, kamu nggak perlu ngerepotin Tuhan Yesus lagi gitu. Anakmu tuh sudah meninggal, udah tenang saja gitu. Udah, biar Tuhan Yesus ini punya agendanya sendiri, punya kegiatannya sendiri gitu. Udah, jangan ganggu Tuhan Yesus lagi, anakmu sudah meninggal gitu. Pak Yairus ini sedih banget ya kan, nangis, ya ampun, anakku meninggal gitu kan. Tuhan Yesus makin kasihan ya kan, akhirnya dia cepat-cepat datang ke rumahnya Pak Yairus ini. Sama kayak kalian kalau punya tetangga gitu kan, kalau ada yang meninggal pasti di depan rumah rame ya kan, ada yang masang tenda, ada yang lagi ngobrol-ngobrol, ngopi atau makan kacang gitu kan, di depan rumah itu rame gitu kan. Tuhan Yesus juga lihat, wah beneran nih kayak meninggal nih, kok rame banget ya depan rumah ya gitu. Tapi Tuhan Yesus nggak panik, dia cuma kasih aku waktu, aku mau ketemu sama anakmu gitu, ngomong sama Pak Yairus. Pak Yairus akhirnya naik sama Tuhan Yesus, dan orang-orang yang ada di kamar anaknya Pak Yairus ini disuruh keluar gitu. Aku mau ngomong sama anak ini gitu. Waktu perjalanan itu Tuhan ngomong sama Pak Yairus, Yairus, tenang aja, anakmu itu belum meninggal, anakmu tuh cuma tidur gitu. Dan hal itu didengar sama banyak orang. Semua orang ngetawain Tuhan Yesus. Hahaha, aneh nih, orang udah jelas-jelas mati kok masih diomong tidur gitu kan. Akhirnya Tuhan Yesus datang ke ruangan tadi ya kan, di loteng itu, datang. Orang-orang di dalam kamar, dalam ruangan suruh keluar ya kan. Dia sama murid-muridnya, sama Pak Yairus, sama istrinya doang yang ada di kamar itu. Cuma ngomong, ayo nak, bangunlah gitu. Talitakum gitu, anak wanita bangunlah. Sama seperti lagu tadi ya kan. Nah, kalau Tuhan lagi manggil harus didengar. Dan betul, anak ini langsung bangun, set gitu. Penyakitnya hilang ya kan, langsung semangat lagi, minta makan ya kan. Jadi cerita pada hari ini, ayo, ceritanya gimana? Bagus gak? Pak Yairus yang penuh dengan iman, dia percaya bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan anaknya. Akhirnya betulan gak cuma disembuhkan, tapi diberi sesuatu yang lebih. Pak Yairus ini mintanya anaknya disembuhkan, tapi malah anaknya itu diberi kebangkitan dari kematian, which is yang lebih besar dari apa yang diharapkan. Tuhan kadang memang kerjanya gitu kan. Kalau kalian sakit, kadang kalian doa, kadang disembuhkan ya kan, kadang ya memang belum waktunya kalian disembuhkan. Intinya kalian tuh disuruh istirahat dulu, jangan banyak-banyak aktivitas ya kan. Jadi harus bisa melihat dari sisi positifnya. Jadi apa sih yang bisa kalian tangkap dari cerita ini? Satu, kalau kalian butuh apapun, kalian doa dan kalian percaya. Sama seperti Pak Yairus tadi. Pak Yairus ini percaya, oh Tuhan itu pasti bisa menyembuhkan anakku gitu. Dan dia berdoa, dia ngomong sama Tuhan, dan Tuhan mendengar doanya gitu. Yang kedua, kadang waktu Tuhan itu bukan waktu kita gitu. Kita tuh minta, Tuhan, aku mau anakku sembuh sekarang gitu. Pak Yairus kan pasti mintanya gitu, aku mau anakku sembuh sekarang gitu. Ternyata Tuhan ngasihnya malah anaknya mati, jeder gitu, mati. Jadi waktu Tuhan tuh bukan waktu kita. Ternyata Pak Yairus ini malah diberi sesuatu yang lebih, nggak cuma kesembuhan tapi kebangkitan gitu, yang bisa dia ceritakan, makin diceritakan ke orang-orang banyak. Jadi itu kisah yang bisa Koko ceritakan pada hari ini. Mari kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih atas ceritamu pada hari ini tentang Engkau yang membangkitkan anak dari Yairus ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, agar anak-anakmu yang mendengarkan cerita ini bisa makin beriman ya Tuhan, bisa berdoa menyampaikan keinginan mereka ya Tuhan, dan makin mengerti ya Tuhan, apapun yang Engkau inginkan ya Tuhan, apapun yang Engkau rencanakan dalam kehidupan mereka adalah yang terbaik ya Tuhan bagi mereka ya Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami. Engkau berkati ya Tuhan, agar semuanya bisa berjalan dengan baik. Engkau berkati semua orang tua yang sudah
menemani anak-anaknya untuk sekolah minggu pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, adik-adik jangan lupa kalau mau nonton sekolah minggu GIA Kelapa Gading lagi, boleh ditonton di link ini di hari Minggu depan di jam yang sama. Oke. Kalau mau datang juga boleh. Silakan datang ke GIA Kelapa Gading. Sekolah minggunya dimulai jam 8 pagi, ada di lantai 3, langsung aja naik. Oke. Sampai jumpa.